Udah enak-enak jadi editornya Andre Taulani, kok malah resign malah jualan. Ini dia yang lagi viral di TikTok, namanya Leo. Dia jualan namanya Rubel, ini kayak souffle pancake, wiggly gitu teksturnya guys. Dan ini punya banyak banget topping yang dia buat sendiri, wah effort banget. Dia sering banget dibilang, ini mah pancake jualan tampang doang. Kita buktiin beneran jualan tampang atau emang enak. Karena gue bingung nih, rame banget dan mereka udah punya 3 cabang yang deketan. Seenak apa ya? Enjoy the video. YouTubers, gue Renit balik lagi di channel Bungkus yang masih di Bekasi. Ini dia Rubel Pancake yang lagi viral, punyanya Casa Leo, mantan editornya Pak Haji Andre. Sukses jualan souffle pancake. Rubel, let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Berawal dari nggak sengaja gue ketemu di TikTok lewat FYP gue, ada penjual souffle pancake ganteng bro. Tempatnya rame, follower TikToknya ternyata udah banyak banget. Gue langsung nyari tahu lagi, ini apaan nih? Ternyata si Leo ini dulu mantan editor yang sekarang banting setir jadi wirausahawan. Dia bukan namanya Rubel Pancake Souffle. Pancake souffle ini kayak gini nih, pancake yang fluffy, terus toppingnya macem-macem. Dan ternyata mereka udah punya 3 cabang selama 1 tahun. Ini gue coba cabangnya di dekat BPJS Kesehatan alun-alun Kota Bekasi. Cabangnya pun nggak jauh dari sini, masih di sekitar alun-alun Bekasi. Ada yang depannya RSUD, ada yang depannya Masjid Agung Al Barkah. Ini kayaknya ini dah bekas artis FTV ya, bukan editor deh. Lu kalau glowing lu. Udah jelas, itu udah jelas. Gue bahkan mengakui dari awal. Sekarang gue malah langsung aja nyamperin ownernya, dan hari ini lagi ada di lokasi. Kita langsung aja ngobrol, kita kulik-kulik cara di balik Rubel kenapa bisa sampai seramai ini. Bro, Halo. apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Leo nih ya. Yoi, halo. Bro, jadi gue denger lo nih yang lagi viral di TikTok, di sosial media karena souffle pancake Rubel. Ini udah lo rintis udah berapa lama nih sekarang? Sudah 1 tahun lebih. Nih mau dipakai aja nggak? Oh iya boleh. Boleh. Bener, karena Doi mantan editor nih, jadi tahu nih. Sebelumnya gue kulik dulu, karena lo sebelum ibaratnya beraswasta nih, lo kan editor nih ya? Editor. Sama Haji Andre ya? Iya. Berapa lama lo sama beliau? 7 bulan apa kurang lebih. Tapi emang lo basically dulu editor? Editor. Sebelumnya lo udah sama siapa aja kalau editor? Baru sama Om Andre juga sih. Jadi bener-bener ini bukan sampingan ketika lo jadi editor, Bukan. bener-bener jadi editor resign untuk usaha. Untuk usaha. Kenapa awalnya lo berani usaha dan kenapa pancake? Awalnya apa? Awalnya karena pancake ini waktu 2 tahun lalu kan lagi viral banget kan yang di Pasar Lama Tangerang. Nah, saya pengen bikin yang pertama kali di Bekasi gitu. Oh, karena Bekasi Kayak jadi belum pelopor. ada. Karena saya juga suka makan pancake yang di mall-mall gitu. Saya juga pengen bikin lah yang di kaki 5 gitu. Belajarnya dari mana tuh, men? Belajarnya dari YouTube aja, saya ngulik-ngulik. Serius lo otodidak berarti? Otodidak. Bikin ini tricky ya, karena gue lihat dari tekstur, lo juga harus seimbangin dari si ingredients. Berapa lama lo kira-kira trial and error ini? 2 bulan tiap hari saya ngabisin mungkin berpuluh-puluh kilo telur kali. Modal tuh ya? Modal. Sebelum lo akhirnya berani buka? Mungkin saya modalnya Serius? buat KNC trial and errornya. Kalau gitu total modal yang lo siapin untuk usaha ini berapa itu? Kalau buat modal usaha ini kayaknya 9 juta apa? 9 juta udah sama gerobak nih ya? Belum. Itu tuh kayak bahan baku, kompor itu juga awalnya saya beli bekas karena kalau kompor souffle pancake itu kan khusus kan ya? Iya benar. Nah itu barunya bisa 4 jutaan, saya beli bekas waktu itu ingat banget cuma 1,5. Barang-barang yang saya pakai dulu bekas semua, gerobak bekas, kompor bekas, pokoknya manfaatin apa aja yang ada gitu. Sampai akhirnya ini semua baru nih ya? Sampai alhamdulillah semuanya baru ini. Gila. Tapi gue mau tarik dulu mundur ke belakang nih. Iya. Profesi lo sebelum jadi editor emang apa ya? Sorry, lo emang pemain sinetron apa gimana? Apa gimana? Gue nggak tahu nih apa lo di depan layar dulu apa gimana dulu? Kalau dulu mah dulu banyakan di belakang layar. Oh gitu. Sebelum editor lo ngapain? Saya editor itu sekolah, saya nggak kuliah, SMA lulus langsung kerja sama Om Andre. Pertama kali lo kerja? Iya. Udah sama Haji Andre. Kaget gitu. Sekolahnya multimedia? Enggak juga, saya juga nggak bisa ngedit sebenarnya. Cuma modal nekat doang. Om Andre nanya kayak bisa ngedit nggak? Bisa. Ditanya hasil videonya, saya kasih hasil video temen. Beneran. Ini lo udah pernah ceritain ini belum? Pernah. Dulu kan saya suka bikin kayak ikut-ikut festival film gitu. Iya. Kalau saya dulu yang di depan layarnya lah gitu. Cuma itu hasil editor temen saya kasih, ternyata dipanggil sama Om Andre. Oh bagus nih. Sama dia dites, dikasih materi video, saya suruh ngedit. Baru di situ saya belajar. Oke. Semalaman, bener semalaman. Usaha nih bener-bener lu nekat dong ya? Nekat. Lo nggak punya pengalaman, lo nggak punya ilmu dan sebagainya Kalau macam. misalkan ini mah punya ilmu saya. Dari? Abis dari Om Andre saya kan keluar bikin YouTube, nggak lanjut
lancar, gak jalan. Sebelum itu saya masuk editor lagi di perusahaan startup baking gitu tentang bikin kue. Dari situ lo dari situ belajar mengamati itu ya. Jadi basic baking lo ibaratnya udah tahu. Jadi tinggal cara buat pancake aja yang harus dipelajarin gitu. Kalau basic-basicnya kayak dapat ilmu banyak kayak cara bedain protein tinggi, protein rendah. Jadi lu sekarang udah ngerti nih bro ya? Udah ngerti ya, udah banyak belajar. Ini kan ibaratnya lo setahun jalan ramenya gokil. Lu pakai strategi khusus kah? Atau emang lu bener-bener cuman pakai sosial media lu atau gimana nih? Awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran buat kontenin ini. Kan dulu kan saya bikin TikTok, cuma saya udah serius di komedi dulu. Saya kita juga udah lumayan, followersnya 200 ribuan gitu. Yoi. Makanya saya kayak bikin pancake, siapa tahu dari follower saya bisa gitu. Oh ternyata ternyata kena. masih, nggak kena justru? Akhirnya saya waktu itu bulan banget ada endorse kan. Oke. Terus saya bingung kayak bikin apa nih video endorse. Saya bikin ada in my life jualan souffle pancake. Di situ tiba-tiba dar aja. Ternyata di awal lo sengajain mengibaratnya memaksimalkan follower itu untuk jualan, awalnya emang nggak berhasil ya, belum ya. Sampai akhirnya itu ada in my life. Yang penting kayak kontennya kita bikin menarik aja sih. Organik dan semenarik mungkin ya. Oke, kalau boleh tahu nih bro, dengan lo kayak gini, antrian gue udah 100 porsi ibaratnya. Emang lu di sehari kalau diporsiin lo ngukur nggak berapa tuh yang kejual? Kalau tiap hari ya naik turun sih. Kebetulan lagi sekarang ya emang lagi rame-ramenya lagi nih. Maksimalnya biasanya lo dapat? Kalau dari satu cabang gini 200 kali 200 box. 200 box itu isinya 2. Isinya 2. Jadi lo pukul rata harganya tuh 25 isi 2. Isi 2. Kalau boleh tahu bedanya si Rubel sama pancake yang pernah lo cobain dulu apa? Perbedaannya yang pasti di toppingnya. Karena saya toppingnya handmade buatan sendiri. Topping krimnya. Topping krimnya. Itu lo racik sendiri. Racik sendiri. Berarti more time more effort dong berarti. Iya, udah pasti dan nggak tahan lama. Setiap hari harus ganti saya. Oke, sekarang udah pesan, kita udah cukup banyak ngobrol sama Leo. Kita coba aja nanti makanannya gimana. Ntar bisa dicobain ya, rasa kopinya pasti beda. Siap brother. Thank you waktunya. Thank you, siap. Nah untuk harganya kan tadi udah ngobrol sama Leo. Kalau satu box itu isi 2 harganya 25.000 dan kalian bebas pilih topping. Kalau add-on semuanya dipukul rata 2.000. Kalian bisa bayar di sini pakai cash atau scan kris. Gua akan langsung scan kris aja. Oke, enak nih. Hitungnya gampang. Mas udah ya? Saatnya kita makan. Jadi sebenarnya Rubel yang di sini tuh ada area tunggu / area dine in karena udah ada meja sama kursi. Karena gue konten jadi gue minta guntingin. Sebenarnya mereka pakai kotaknya mau dine in atau mau di take away, packagingnya akan sama. Yang mau pesen ada coklat, ini ada bubble gum, terus ada cheese sama boba. Ini bobanya ngasihnya generous banget. Bahkan cheese bobanya ini lebih bagus bentukannya daripada di foto. Karena di foto kan bobanya dikit deh. Ini bobanya banyak. Dan ini red velvet. Mulai dari mana dulu? Yang cakep Dis. Ini Dis. Boleh. Nih, si cheese pakai boba. Nah, yuk 1 2 3, yuk bismillah. Wow. Hancur. Terlepas dari looknya, toppingnya yang lumer, kayaknya Leo udah bikin takeran manisnya itu super pas, nggak enak, nggak giung. Wah, gokil. Lo bobanya agak cuy ya, agak susah dikunyah.
Tapi krimnya, edan. Tekstur soufflenya nih masih agak kayak bolu. Setahu gua kan dia lebih lumer ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk harga 25 ini mantap menurut gua. Ini jajanan rakyat yang proper coy. This kasih dekat this. Bener-bener manisnya pas banget, seakan-akan lo makan ini akan ngerasa less guilty karena ini nggak terlalu manis. Dia crumble di atas red velvetnya pakai biskuit. Kalau perut gua kosong, gua bisa habis 4. Oh iya benar. Oh berarti nggak bisa habis? Oh nggak bisa habis? Kalau perut kosong 4. Ketahuan kalau ntar gua nggak habisin. Oh iya. Canda guys. Nah ini nextnya adalah souffle pancake yang bubblegum sama coklat. Dia coklatnya pakai coklat krim sama ini dikasih powder coklat lagi di atasnya. Kalau bubblegum, krim bubblegum sama marshmallow. Wah ini sih secara bentuk lucu banget. Yuk, souffle pancake bubblegum. Wah, lo harus coba yang rasa bubblegum. Somehow ini menurut gue kemanisan, tapi gue bisa memaafkan karena rasanya unik banget. Ya bubblegum, lo dapat essence bubblegum, ya manisnya manis tapi nggak sampai yang manis banget berlebihan banget nggak. Tapi kalau buat gue yang udah makan makan bubblegum akan berasa kenyang banget karena ini cenderung lebih manis dari dua yang tadi. Tapi kalau ini souffle pancake pertama gue, ini pasti akan habis dan menyenangkan. Kita coba coklat dulu ya. Gue nggak tahu pakai milk coklat atau dark coklat, tapi dari tampilannya ini kayak milk coklat. Makan cuy. Apa kali lampuku itu? Tadi lampu mati, ya udah nggak apa-apa lah ya. This is habisin this. Ya. Buat gue nih? Ya. Udah. Biar gue dimarahin kalau kameramen gue kasih makanan sisa. Kamu apa adanya ya, nggak usah susah ditutup-tutupin. Di gue kameramen kasih makan sisa. Ada yang komen, pengen banget ya jadi timnya Bang Yudo, kayaknya pekerjaan menyenangkan ya. Yudis kalau disuruh cerita sama Feni Rose ya 3 episode kenyang dia sama gue. Apa tadi lu nanya channel gue apa? Ya, channelnya. Bungkus, subscribe dong. Oke. Kalau subscribe lu gue masukin ke vlog. Oke bang. Apa nama Instagram channelnya? lu? Bungkus, tadi gue udah bilang. Tuh, Siap ya. Ya, subscribe. Ya juga dong bro. Nama lu siapa dah? Nama lu siapa? Bungkus. Jaki namanya. Ya nama saya. Jelek banget nama gue pakai apa nih? Zaki ya? Iya Zaki. Apa? Ini Jak Bungkus. Bungkus. Bungkus tuh, bungkus kado kreatif. Gini dong. Bukan lah bro. Katanya bungkus kado. Nah nih bungkus saya bungkus. Mas Dato. Itu bungkus. Nah, oh ngumpul sama geng gua. Oh iya, mantap. Siapa nama lu? Dira. Nino. Isyam. Mopal. Kita jadi ntar malam main futsal. Tapi kita ke rumah gua aja main Mobile Legend. Lu FF lu ya? Lu bocil FF lu ya? Bukan. Oh, ML. Kalau FF. Jadi kalian anak bocah mana nih? Mega Bekasi. Ini belakang dekat sama alun-alun. Emang sering jajan di sini. Ntar tungguin ya pancake. Bro, bantuin gue berdiri, bro. Siapa nama lu tadi? Dira. Sebelumnya gue mau closing, gue ngobrol sama Leo tadi ada yang komen kalau Rubel Pancake ini jualan tampang doang. Lo kesini kalun-alun tiap hari buka dari jam 5 sampai jam 11. Nggak ada orang yang cuma jual muka, ngeracik bumbu. Ini semua sendiri, bukan beli jadi. Bobanya juga bikin sendiri semuanya. Gila, salut, respect gue. Dan gue udah nyobain sendiri, ini manisnya pas. Makanya gue ngerasa kalau ini kayaknya jajanan pancake nggak cuma buat anak muda doang. Karena kalau lihat dari warnanya emang kayaknya kemanisan. Tapi buat semua umur, mau itu bokap kita, mau itu om kita, diajak kesini makan ini pasti nggak kemanisan. Silahkan cobain sendiri kalau kalian nggak percaya. Dia jualan ada di alun-alun Bekasi. Maps akan gue taruh di deskripsi. Sekarang kita pamit dulu sama Leo. Bro, pamit bro. Oke, siap. Gokil. Thank you. Sukses selalu. Respect. Semoga
brand lo bisa lebih berkembang, lebih maju, lebih sukses. Komitmen lo untuk menjaga supaya Rubel ini tetap diantriin orang dan dibeli banyak orang. Selain bikin topping sendiri, apa Ple? Ya kalau yang ngebedain ya pasti tadi dari topiknya. Cuma kalau buat jangka panjangnya ya paling semoga saya bisa nambah-nambah cabang gitu lainnya kali ya. Iya di luar Bekasi. Di luar Bekasi, ya benar. Sukses terus buat lo. Amin, thank you juga, sukses juga. Pacar ya? Siapa namanya maaf? Devita. Devita. Sukses terus. Ini usaha bareng kan ya? Iya. Wih, keren. Boleh nggak gue minta tolong? Siapa yang mau nih bantuin gue closing? Lo cukup ngulangin apa yang gue ngomongin doang. Berani? Berani? Berani. Ya udah sini, karena lo berani nih. Emang enak gue nggak berani. nyesel ya. Makanya jangan malu-malu, lu harus berani. Di setiap kesempatan ditawarin kalau lu harus berani apa lain kali apa le. Nah, No, makasih banyak. Udah temenin dia makan. Jangan lupa subscribe channel Bungkus yang upload rutin. Tangan lu begini. Ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Ulangin 3 kali. Selasa, Ya. Kamis, Sabtu. Lagi depan kamera. Selasa, Kamis, Sabtu. Cakep. Follow Instagram dia di Bungkus official dan Instagram gue apa? Jaun Semit. Iya. Gede banget nama. Artinya apa? Nama abang. Oh, nama abang. Keren namanya. Follow TikTok Bungkus official. Bilang bang gitu. Bang, Tadi gue nemu second account-nya Yudis gitu. Bang gua tadi nemu second account Yudis. Ah, serius lu? Dia punya second account. Tadi lu nemu? Ada satu. Namanya apa? Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Oke. Lain kali kalau nemu lagi kasih tau gue ya. Iya. Dia suka ini bikin Instagram atas nama orang lain. Biar apa coba? Biar bisa ngedemin cewek. Parah banget. Ya Allah. Dia udah ada pacarnya belum? Udah. Ya jangan dikasih tau dah. Soalnya pacarnya ada 2, yang diakuin cuma 1 kan. Oke dah, makasih banyak. Ini geng-gengan gua anak Mega Bekasi 1 2 3 piece. And too sweet. Sorry banget guys, gua kenyang banget hari ini. Mantap. Bungkus and bocil.